Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar adalah salah satu perguruan tinggi negeri kesehatan terbaik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang telah menghasilkan lulusan tenaga kesehatan sebanyak 21.165 orang sampai dengan tahun 2018. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar memiliki 4 lokasi kampus utama di Kota Makassar, yakni di Banta-Bantaeng, Bajigau, Tidung, dan Dayak, serta 1 kampus utama di Kota Parepare. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar telah terakreditasi dengan predikat B, termasuk 16 program studinya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LAM-PTK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Arisanti SSI MSI APT selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi sediaan steril dan kepada teman-teman sekalian. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rezekinya kita semua dapat mengikuti perkuliahan ini walaupun secara daring. Perkenalkan, nama saya Nur Anna Ahriana Yusuf selaku moderator dan izinkanlah saya untuk membuka presentasi berikut ini dengan topik konsep tonisitas dalam sediaan steril. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Nur Aisyah. Yang kedua, Nur Anna Ahriana Yusuf alias saya sendiri. Yang ketiga, Nur Husfianingsih. Yang keempat, Nur Hoirati. Dan yang terakhir, Nur Hawani. Dan inilah dosen pengampu mata kuliah teknologi sediaan steril, yaitu Ibu Arisanti SSI MSI APT. Pengertian tonisitas. Tonisitas adalah perbandingan tekanan osmosis antara dua cairan yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Tonisitas berhubungan dengan sediaan steril. Dalam hal ini, dikenal istilah difusi, osmosis, isotonis, isosmosis, hipertonis, hipotonis, hiperosmosis, dan hiposmosis. Tonisitas adalah kemampuan suatu larutan dalam memvariasikan ukuran dan bentuk sel dengan mengubah jumlah air dalam sel tersebut. Suatu sediaan dikatakan isotonis jika memiliki tonisitas sama dengan 0,9% NaCl. Perlu diingat bahwa tidak semua sediaan bisa dibuat isotonis dengan menambahkan pengisotonis NaCl. Nilai E dapat dirujuk pada literatur seperti Pharmacopoeia Indonesia 5, The Pharmaceutical Codex, dan literatur lain. Nilai E pada literatur dapat bervariasi, tergantung pada konsentrasi bahan. Pemilihan E didasarkan pada konsentrasi yang paling mendekati konsentrasi bahan yang digunakan dalam formula. Tidak semua larutan bisa menjadi isotonis karena konsentrasi obat tinggi, tetapi batas volume injeksi kecil, variasi dosis pemberian, metode pemberian, dan pertimbangan stabilitas produk. Nah, ini adalah gambaran dari antara isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Kalau hipertonik itu kelihatan di sini sel akan mengkerut karena cairan bergerak keluar sel karena terlalu tingginya konsentrasi larutan atau terlalu tingginya tekanan osmosis yang diberikan. Kemudian isotonis ini membentuk kestabilan tersendiri, jadi sirkulasi air yang masuk dan air yang keluar itu stabil.
Kalau hipotonis ini dapat menyebabkan penarikan air dalam jumlah yang besar hingga efek buruknya itu akan terjadi pemecahan. Ada sel yang pecah. Nah, yang kita harapkan untuk sediaan steril yang diberikan melalui cairan tubuh atau untuk tetes mata melewati selaput-selaput lendir itu biasanya bersifat isotonis. Selanjutnya yaitu pentingnya tonisitas. Suatu larutan yang diberikan dalam sediaan steril harus bersifat isotonis dan sedikit mungkin bersifat hipotonis. Jika larutan yang diberikan tidak bersifat isotonis, dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, timbulnya rasa sakit saat diinjeksikan dan dapat menimbulkan terjadinya pertukaran cairan dalam cairan tubuh. Dan bila larutannya bersifat hipotonis, mempunyai tekanan osmosa yang lebih kecil terhadap cairan tubuh, maka air akan diserap masuk ke dalam sel-sel tubuh yang akhirnya mengembang dan dapat pecah atau hemolisis. Baiklah, saya Nurhawani akan menjelaskan tentang istilah dalam tonisitas dan jenis-jenis larutan berdasarkan tonisitasnya. Dalam tonisitas dikenal dua istilah, yaitu yang pertama osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeable. Perbedaannya mendasar dari osmosis dan difusi adalah terletak pada pelarut dan zat terlarut beserta konsentrasinya. Yang kedua yaitu difusi. Difusi adalah perpindahan suatu zat yang lebih pekat melalui membran semi-permeable. Difusi adalah perpindahan suatu zat dalam pelarut dari konsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Jenis-jenis larutan berdasarkan tonisitasnya yaitu yang pertama larutan isotonis. Larutan isotonis yaitu larutan yang memiliki konsentrasi garam dan tekanan osmotik yang sama dengan sel darah merah. Yang kedua yaitu larutan hipertonik. Larutan hipertonik yaitu larutan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada yang lain sehingga air bergerak keluar sel. Yang ketiga yaitu larutan hipotonik. Larutan hipotonik yaitu suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah atau tekanan osmotik lebih rendah daripada yang lain sehingga
air bergerak ke dalam sel. Baiklah, saya persilahkan Nur Hairati untuk melanjutkan materi selanjutnya dari kelompok kami. Baiklah, saya Nur Hairati akan menjelaskan materi tentang pengaturan tonisitas. Pengaturan tonisitas adalah suatu upaya untuk mendapatkan larutan yang isotonis. Upaya tersebut meliputi pengaturan formula sehingga formula yang semula hipotonis menjadi isotonis. Dan langkah kerja pengerjaan formula tersebut ada dua kelas untuk pengaturan tonisitas. Yang pertama yaitu metode kelas 1 dan yang kedua metode kelas 2. Metode kelas 1. Metode kelas 1 dari formula yang ada atau termasuk jumlah dengannya atau kesetaraan dengan NaCl. Jika ATV-nya kurang dari 0,520, kesetaraannya dengan NaCl kurang dari solvennya. Dihitung tonisitasnya menentukan ATE 0,9%, dihitung banyaknya padatan NaCl yang harus ditambahkan supaya larutan menjadi isotonis. Cara pengerjaannya, semua obat ditimbang, ditambahkan NaCl padat, ditambahkan air sesuai formula. Metode kelas 1 meliputi metode kriskopik atau penurunan titik buku, perhitungan dengan faktor disosiasi, dan metode ekuivalensi NaCl. Selanjutnya yaitu metode kelas 2. Metode kelas 2 dari formula yang ada atau selain solven. Hitung formula larutannya, larut menjadi isotonis jika volume ini lebih kecil daripada volume dalam formula. Artinya, yang memungkinkan larutan bersifat hipotonis. Kemudian, hitunglah formula larutan isotonis atau larutan dapar isotonis. Yang ditambahkan berupa larutan NaCl 0,9%, bukan padatan NaCl. Misalnya, NaCl 0,9% yang harus ditambahkan dalam formula tadi untuk mengganti posisi solven. Selisih volume formula dan volume larutan isotonis. Metode kelas 2 meliputi metode White-Vincent dan metode Sproulus. Baiklah, itulah materi yang telah saya jelaskan. Baik, saya Nur Husvianingsi akan menjelaskan materi mengenai beberapa cara perhitungan isotonis. Ada 3 cara perhitungan isotonis. Yang pertama, metode ekuivalensi NaCl, penurunan titik beku atau delta F, dan metode LISO. Yang pertama yaitu metode ekuivalensi NaCl. Suatu faktor yang dikonversikan terhadap sejumlah tertentu zat terlarut terhadap jumlah NaCl yang memberikan efek osmotik yang sama atau isoosmotik, atau ekuivalensi NaCl memberikan jumlah NaCl yang menghasilkan tekanan osmotik sama seperti 1 gram bahan obat, dengan syarat bahwa baik natrium klorida maupun bahan obat berada dalam larutan bervolume sama. Misalnya, ekuivalensi obat X terhadap NaCl adalah 0,5, yang berarti 1 gram obat X di dalam larutan memberikan jumlah partikel yang sama dengan 0,5 gram NaCl. Nilai ekuivalensi pada literatur dapat bervariasi.
Tergantung pada konsentrasi bahan, pemilihan ekuivalensi didasarkan pada konsentrasi yang paling mendekati konsentrasi bahan yang digunakan dalam formula. Contoh tabel ekuivalensi dapat dilihat pada layar di monitor. Yang kedua yaitu penurunan titik beku atau delta F. Titik beku darah dan air mata sama dengan min 0,520 C karena dalam darah ada komponen bahan terlarut maupun bahan lain. Larutan yang mempunyai titik beku min 0,520 cc disebut mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah atau air mata atau isoosmotik. Suatu sediaan dikatakan isotonis jika mengakibatkan penurunan titik beku atau delta F sebanyak 0,52 dari titik beku pelarut murni yang digunakan. Delta F sama dengan 0,52 ini adalah penurunan titik beku yang diakibatkan oleh 0,9% NaCl atau 5,5% dextrosa dalam air. Nilai delta F dapat dilihat pada Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 1236. W sama dengan 0,52 dikurang A per B, di mana W sama dengan berat pengisotoni satuannya gram dalam 100 ml larutan. A yaitu penurunan titik beku air oleh zat terlarut yang belum isotoni. B. Penurunan titik beku 1% bobot per volume larutan zat pengisotoni. Itulah materi dari saya. Saya persilakan untuk Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Aisyah akan memaparkan metode yang ketiga, yaitu metode LISO. Metode ini dipakai jika data ekuivalensi dan delta TF tidak diketahui. Dengan menggunakan LISO, dapat dicari harga ekuivalensi atau delta TF zat. Lalu perhitungan tonisitas dapat dilanjutkan seperti cara di atas. Yang pertama, hubungan antara ekuivalensi NaCl dengan LISO. E sama dengan 17 LISO per M. E sendiri itu ekuivalensi NaCl, LISO nilai tetapan LISO zat, M massa molekul zat. Selanjutnya, hubungan antara delta TF dengan LISO. Delta TF sama dengan LISO kali M kali 1000 per M kali V. Delta TF itu penurunan titik beku. LISO nilai tetapan LISO zat, M kecil bobot zat terlarut dalam gram, M besar massa molekul zat, V volume larutan dalam mililiter. Selanjutnya, nilai tetapan LISO dari beberapa tipe zat. Yang pertama, non-elektrolit. LISO 1,9 contohnya sukrosa, gliserin, urea, kampor. Weak elektrolit 2,0 fenobarbital, kokain, borik asid. Divalen elektrolit 2,0 zinc sulfat, nesium sulfat. Univalen elektrolit 3,4 NaCl, kokain hidroklorida, sodium fenobarbital. Unidivalen elektrolit 4,3 natrium sulfat, atropin sulfat. Diunivalen elektrolit 4,8 kalsium klorida, kalsium bromida, zinc klorida. Unitrivalen elektrolit 5,2 Na-fosfat, sodium sitrat. Triunivalen elektrolit 6,0 aluminium klorida, periodida. Tetraborat elektrolit 7,6 sodium borat, potasium borat. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.